Ali, apakah Kinovia ini merupakan software berlisensi komersial yang memang khusus dirancang untuk analisis forensik video, ataukah aplikasi ini open source atau gratis? Gratis ya. Jadi lisensinya seperti apa? Tidak ada lisensi. Okay. Dalam praktek terbaik analisis forensik digital kan seringkali ditekankan penggunaan perangkat lunak yang telah tervalidasi, betul? Ya, tervalidasi secara ilmiah dan terakreditasi untuk keperluan hukum. Betul, Ali? Saya tidak tahu. Baik. Ini printernya yang betul ya. Kalau yang ini dengan jam yang sama, apakah saudara saksi ini diambil dari BAP ya? 720 sama apakah ditunjukkan juga? Tidak ada BAP yang ini. Oh, tidak pernah tunjukkan. Apakah yang ini? Yang ini. Betul. Kalau ini pernah? Tidak. Tidak ada. Tidak ada. Di sini jam yang sama tetapi posisinya berbeda. Tidak ada. Apanya? Ini bukan BAP saya. Iya, betul. Ini saya ambil dari, ini ada pembanding yang diambil dari BAP saksi yang lain. Di situ sama jamnya jam 7.20 dan seperti Ibu Harun, tetapi itu berbeda. 19 ya? 6 berapa tuh? Jamnya 7.20 tuh, tetap sama 7.20. Betul, jadi sama dengan yang ini, tapi yang di BAP yang kami peroleh pembandingnya 7.20 itu yang ini. Iya, 7.20 berapa? Itu 7.20 43. Betul, ya, Mulia. Itu 7.20 berapa? Kalian 4, 5. Kan itu kan di tiang putih itu juga kan? Kalau saya nggak salah. Pengambilannya berbeda. Berbeda. Saya hanya ingin memastikan apakah tunjukkan juga atau tidak. Nanti kalau sosialis tidak tunjukkan yang untuk yang Tidak. Kayaknya beda CCTV kan. yang Harun juga. Kalau lihat sih iya. Iya, Harun juga. Iya. Cuma mungkin dari sebelah sana. Kalau melihat posisi dari apa yang berjalan kemudian bisa ketangkap dari belakang, kemungkinan CCTV-nya ada di objek. Ada di kita juga waktu itu. Tidak. Jika terjadi dalam tayangan ini, ya, di mana kepala dari sosok yang sedang kita amati ini dirubah di seluruh frame, dalam 30 frame di tayangan itu bisa terdetek itu. Tapi pergerakannya tetap sama, hanya kepala yang dirubah. Secanggih-canggihnya teknologi AI saat ini, kita secara kasat mata pun sebenarnya bisa melihat begitu. Tidak ada proses manipulasi misalnya wajah. Kadang kan wajahnya agak coklat, lehernya kuning begitu. Nah itu sebenarnya secara visual masih bisa kita amati. Dan tentunya juga saya kira sudah banyak aplikasi-aplikasi untuk bisa mendeteksi anomali. Oh, Ya tadi dengan tadi aplikasi yang Ali gunakan, Kinovia tidak bisa. Tidak bisa karena hanya untuk deteksi tadi apa namanya metadata. Hanya mendeteksi metadata. Ada disajikan itu metadatanya di penyidik. Ada berapa. Ada disajikan. Ada di Ya, di sini nggak terlihat. Apakah yang dimaksud dengan metadata itu ini? bukan bawahnya yang itu yang 1000 Ini. ya daftar itu. Oh, ini bukan metadata. Ya. Saya sudah merangkumnya. Yang kita perlukan itu origin metadata yang tersaji dari aplikasi. Kan begitu. Yang dengan kode-kode komputer oleh ahli bisa ditafsirkan. Ini menandakan manipulasi, ini ada kompresi, ini ada, kan begitu harusnya kan? Kalau yang disebut dengan metadata. Nah, pertanyaan saya, karena kita sedang berbicara tentang metadata, apakah metadata yang diproduksi, yang dihasilkan oleh aplikasi uji yang ahli gunakan, apakah diserahkan juga ke penyidik, atau hanya cerita dalam BAP? Sudah saya bentuk dalam BAP.
Oh, dalam BAP. Artinya ini hasil uji saudara ini tidak bisa diuji oleh ahli untuk second opinion berarti. Oleh penyidik maksudnya. Enggak, kalau kita perlu second opinion, ya, sesuatu yang diteropong secara ilmiah, secara saintifik, akan diperiksa oleh orang yang sama, akan menghasilkan tafsiran yang sama mestinya. Orang yang berbeda akan ditafsirkan secara sama, ya kan, karena menggunakan metodologi atau aplikasi yang sama. Apabila metadatanya tersaji secara baik, kan begitu. Saya kira tadi kalau misalnya ada yang mau lagi aplikasi itu bisa dipakai dengan data yang sama. Seperti saya yakin akan menghasilkan ya hasil yang sama kalau itu masih dalam metadata kalau diterjemahkan kalau seperti yang saya tuliskan. Ya, artinya intinya begini aja, bahwa metadata tidak di print out dan tidak diserahkan, kan begitu. Ibarat kita di laboratorium, hasilnya kan diserahkan, hasil laboratoriumnya. Tafsir atas hasil laboratorium itulah yang kemudian menjadi cerita, kan gitu. Ini hanya cerita. Oke. Ali mungkin ya, diperlihatkan ini ya, gambar ini, kemudian diminta untuk diberikan foto 5 foto dari orang ini yang menurut penyidik sebagai pelaku. Sebagai pelaku. Di video tersebut. Betul. Agar apakah sama dengan yang ada di video tersebut? Begitu Ali ya. Tujuannya begitu ya. Nah, lantas kemudian ahli menemukan bahwa kemiripannya hanya 39,01% ahli. Betul ya. Oke. Saya ingin bertanya kepada ahli begini, bahwa analisis video dari CCTV warung itu dilakukan menggunakan aplikasi Kinovia versi 0.9.5, betul? Betul, untuk mendeteksi metadatanya, bukan untuk yang pengirimannya. Untuk face recognition. Oke, baik. Ya, yang saya tanya Kinovianya dulu, nanti ke sana, ya. Kemudian kenapa Kinovia dipilih oleh ahli sebagai alat analisis? Ya, karena menurut saya itu sudah yang boleh dikatakan aplikasi yang sering saya pakai juga dalam mengajar dan sebagainya. Baik. Ali, apakah Kinovia ini merupakan software berlisensi komersial yang memang dikhusus dirancang untuk analisis forensik video, ataukah aplikasi ini open source atau gratis? Open source, tapi gratis ya. Jadi lisensinya seperti apa? Tidak ada. Tidak ada lisensi. Oke. Dalam praktek terbaik analisis forensik digital kan seringkali ditekankan penggunaan perangkat lunak yang telah tervalidasi, betul ya kan? Tervalidasi secara ilmiah dan terakreditasi untuk keperluan hukum, betul Ali? Saya tidak mengetahui. Baik. Apakah Kinovia versi 0.9.5 yang Ali gunakan telah melalui proses validasi ilmiah yang ketat atau memiliki akreditasi khusus sebagai alat analisis forensik di tingkat nasional maupun internasional? Tidak tahu ya. Oke, Ali menyimpulkan bahwa aplikasi Kinovia tidak dapat mengidentifikasikan objek. Tidak begitu. Tidak ya, tidak ada pernyataan. Karena bukan untuk mengidentifikasikan objek. Oke, kalau kita data tadi tanggal, ukuran, frame, jadi FPS dan sebagainya. Ali menggunakan aplikasi apa? Untuk apa? Untuk image. Ya tadi Ali katakan untuk membandingkan antara image. Ya, memakai aplikasi apa? Ini menggunakan FaceNet tadi. Face apa? FaceNet. FaceNet. Yes. FaceNet itu berbayar atau open resource? Open resource. Gratis juga. Iya. Oke, ahli. Di sini kan ahli mengkonfirmasi bahwa file video CCTV dari 5 lokasi berbeda di Buharu, Service Jok, Alfamart Jengkol, dan Bambang ya, itu asli. Tidak diketemukan indikasi manipulasi video, begitu ya. Dan nama file dan waktu rekaman sesuai. Bisa nggak ahli jelaskan metodologi yang ahli gunakan untuk memastikan originalitas file-file video ini, ahli? Ya, tadi salah satunya sudah saya jawab. Salah satunya adalah dengan menggunakan teknik. Ada tidak perubahan FPS yang Tekniknya apa ya, ahli? ya saya mengamati. Teknik pengamatan. Iya. Itu salah satunya. Berarti ada banyak, ahli.
Minimal bisa nggak 3 disebutkan ahli? Kalau saya hanya itu saja. Itu saja, berarti pengamatan saja. Apakah melibatkan analisis metadata, hashing file, atau metode lain yang diakui secara forensik, ahli? Saya tidak menggunakan hashing karena memang tidak ada kepentingan untuk mengamankan. Jadi hanya metadata saja. Baik. Di dalam proses penyerahan dan analisis bukti digital, kan di sini ada rantai barang bukti, dan ini disebutnya barang bukti, ahli. Itu kan adalah hal yang krusial ya, ahli ya. Bisakah ahli jelaskan apakah proses penyerahan file-file video CCTV dari penyidik kepada ahli sudah sesuai dengan standar bukti digital untuk memastikan integritas bukti tersebut tidak terkompromi? Saya tidak memahami itu. Tidak memahami. Gini Bu, standar bukti digital mungkin Bapak ini nanti yang tahu. Ahli pidana, ya kan? Standar bukti digitalnya. Baik, Tapi kalau Bapak ini hanya menerima yang itu saja. baik yang mulia. Jadi ahli, apakah ada risiko bahwa file video CCTV, meskipun ahli nyatakan asli, mungkin tidak menangkap semua peristiwa yang relevan? Atau mungkin ada bagian yang terlewatkan, ahli? Saya mendapatkan video itu, dan Baik. itu video pasti sudah dipotong durasinya. Saya tidak tahu apakah dia terlewat atau tidak terlewat. Baik, ahli. Pernahkah ahli dimintai keterangan dengan data keterangan terdakwa ikut serta membunuh dengan membenturkan kepala ke dinding, mengangkat korban, serta turun dari mobil? Pernahkah? Tidak. Ini terdakwanya ahli? Tidak ya? Nah, ahli, untuk dapat mengidentifikasikan sosok di CCTV ini, ahli, sebagai pelaku, ya, ada saksi lain selain ahli, ya, saksi lain ada 5 yang mengklaim dapat mengidentifikasi sosok di rekaman CCTV yang katanya sebagai terdakwa. Mengingat saudara adalah seorang ahli ITE ya, apakah identifikasi subjektif berdasarkan fakta bahwa screenshot CCTV memiliki kualitas gambar yang buruk menurut ahli, mengenai jaraknya, overexposure, pola wajah tidak terlihat jelas, dapat dianggap sah dan meyakinkan, terutama jika ahli saja tidak yakin tentang identifikasi terdakwa dengan tidak mencapai standar kemiripan 70%. Baik. Bentar. Bapak paham nggak? Pertanyaannya. Itu maksudnya adalah ada yang melihat langsung, tapi Ya, Gitu ya. Kalau saya kan tadi bahwa ya saya berdasarkan aplikasi baru saja karena saya ahli ITE, diminta mendeteksinya juga secara digital. Saya dapat file digital, mungkin ya saya kira itu paling pas. Baik. Jaksa penuntut umum ahli dalam dakwaannya mengandalkan keterangan saksi lainnya ahli atas rekaman CCTV jam 7.20 ini untuk menempatkan seseorang di TKP. Tapi ahli kan secara definitif tidak bisa mengidentifikasi, cuma 39,07. Apakah menurut ahli ini adanya keraguan yang bisa beralasan, ahli? Baik, kalau kita katakan software itu memiliki keraguan, sebenarnya karena data yang dimilikinya. Ini yang saya katakan. Kalau kemudian teknik yang saya gunakan adalah mengcrop sebanyak 200 kali 200 pixel tadi karena objeknya itu ada di dekat yang bendera di situ, itu saya crop 200 kali 200. Kemudian itu yang saya bandingkan dengan gambar-gambar yang saya peroleh. Ini yang dan dari situ sebenarnya muncul angka 39,01. Ini pertanyaan terakhir ahli. Ada di pasal 5 ayat 4 UIT ahli bahwa ketika dijadikan alat yang sah itu syarat formil informasi dokumen elektronik adalah bukanlah dokumen atas surat, itu video ahli ya. Nah, para penyidik kemudian hanya memperlihatkan
foto-foto ini kepada beberapa penyidik, bukan kepada ya, kepada saksi lain. Menurut Ali bisa diandalkan enggak foto-foto itu Ali? Ya, saya tidak. Saya bingung. Ya, bingung ya. Karena memang saudara nggak berwenang itu menilai itu. Hanya menilai tentang masalah ITE-nya saja. Kalau tadi kan Ibu tadi nanyanya apakah tadi para penyidik menunjukkan pada yang lain. Dia nggak bisa menilai saksi yang lain, hanya masalah ITE-nya saja. Ya, mengenai dokumen suratnya yang mulia sesuai UITE kan itu nggak berlaku, tapi oleh para penyidik dihadirkan lagi screenshot CCTV di setiap BAP, maksud saya gitu. BAP dia ahli atau BAP-nya orang lain? BAP yang lain saya sebagai perbandingan. Oh iya, makanya dia nggak berhak menilai BAP-nya orang lain. Baik, yang mulia, dipaham. Cukup ya, baik. Terima kasih ya. Terima kasih. Tambah sedikit yang Satu lagi ya. Izin nanti ya dari CCTV yang tadi kita lihat dan saksi tadi mungkin pelajari dan teliti. Saya hanya meyakinkan saksi penegasan saja dari gambar yang saya bandingkan tadi dari yang saya peroleh dari saksi BAP. Apakah saksi sudah pernah melihat yang tadi saya tunjukkan dari beberapa apa saya tadi tidak ya yang tadi ya?